Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Berapa orang banyak yang diberkati Tuhan hari ini? Haleluya, Tuhan dahsyat, amin. Yes. Saudara, tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Kayaknya baru aja ya. Nah, Natal belum terlalu lama, bentar lagi udah Natal ya saudara. Oke, saudara yang dikasihi. Barangkali Anda pernah mendengar beberapa waktu belakangan ini berita-berita yang cukup menggemparkan di antara umat Tuhan. Mulai dari tahun lalu sebenarnya. Berita-berita yang sebenarnya enggak perlu terjadi gitu. Kok bisa terjadi? Salah satunya adalah kalau kemarin yang terakhir, ini saya cerita dari tahun lalu sih sebenarnya, tapi yang terakhir aja saya cerita. Bagaimana seorang associate pastor atau seorang wakil gembala atau wakil atau bagian dari tim pastoral, termasuk associate berarti dia bukan senior pastornya tapi salah satu pastornya. Di sebuah gereja besar, bukan gereja kecil, di Amerika. Gereja yang disebut mega church, gereja besar. Ternyata bunuh diri, saudara. Bunuh diri. Dan ini bukan cuma kasus yang pertama. Sebelumnya tahun lalu ada juga gembala sidang, gereja besar, bunuh diri. Dan yang kali ini bunuh diri beberapa waktu yang lalu, sebulan 2 bulan yang lalu, usianya 30-an. Makin kesini makin muda yang bunuh diri. Menarik saudara, kalau Anda bisa melihat bagaimana as a pastor, seorang pendeta bisa bunuh diri. Nggak gampang saudara ya kalau kita bisa mengerti itu, betul nggak saudara? Lalu belum lama juga terjadi sesuatu yang menarik fenomenanya menurut saya. Ini bukan bunuh diri. Tapi buat saya it's a shocking buat saya. Kenapa shockingnya? Karena beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 10-12 tahun yang lalu, saya sangat mengagumi orang ini. Karena orang ini menulis sebuah buku, karena masalahnya saya juga suka menulis buku dan menerbitkan buku. Jadi saudara, saya membaca buku dia dan bukunya sangat memberkati saya. Sampai akhirnya saya kejar untuk minta copyright-nya, untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia beberapa waktu yang lalu. Nah saudara, buku ini sangat dipakai untuk menjadi sebuah standar values, nilai-nilai buat anak-anak muda dalam membangun hubungan. Sangat luar biasa. Nah, saudara, sampai ada, saya belum sempat terbitkan buku itu, ada penerbit lain di Indonesia, di Jakarta kantornya, menghubungi kami dan bilang, kok kamu udah terima itu, kamu gak terbit-terbitin sih? Ya itu kan suka-suka saya mau terbitinnya kapan kan? Tapi dia bilang begini, itu buku penting bagus, kamu mau terbitin gak sih? Kan, gitu. Saya tanya kenapa emang? Saya beli deh copyright kamu deh. Saya yang terbitin, ya udah kalau kamu terbitin silakan. Nggak apa-apa, bukan saya nggak mau, saya bilang karena saya ada priority untuk saya terbitkan. Ya udah kamu terbitin dulu. Dan judul buku itu terjual jutaan kopi sudah. Kalau jutaan kopi terjual berarti buku itu luar biasa ya. Itu menjadi standar di gereja dalam hubungan pria dan wanita. Dan judulnya buku itu adalah I Kiss Dating Goodbye. Bahwa kita tidak lagi akan ada dating whatever gitu loh. Saudara diajarin firman Tuhan dan itu menjadi standar. Tapi belum lama penulis buku ini mendeklar, memberitahu padahal dia sebagai pendiri dari gereja yang dia dirikan. Cukup besar gerejanya. Salah satu termasuk mega church. Masih muda. Dan dia mendeklar bahwa sekarang, mulai sekarang, waktu itu dia umumkan, aku tidak lagi Kristen. Gembala loh. Dan sekarang dia sebut, I kiss Jesus goodbye. Saudara, ketika kita mendengar itu, bukankah shocking? Buat saya, what? Apa yang terjadi? Saudara, kita tidak bisa ngejudge, kita tidak bisa menghakimi, bahwa dia begini karena ini, gak bisa. Tapi itu sebuah pilihan, bukan? Betul gak saudara? Itu sebuah pilihan. Itu bisa terjadi sama siapa saja. Oleh karena itu, menjadi orang Kristen tidak ditentukan di awal. No, it is not. Tidak ditentukan di awal, tapi lebih banyak dan justru ditentukan di akhir.
Makanya kita berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Berbahagialah mereka yang setia sampai. Saudara, di dalam perjalanan kekristenan, yang paling utama adalah bagaimana Anda bisa mengakhirinya dengan baik. Yang setuju katakan amin. Karena ketika Anda bisa memulai dengan baik, tapi mengakhirinya nggak jadi baik, itu yang menjadi ukuran Anda di akhirnya. Anda bisa memulainya kurang baik, tapi kalau Anda terus fokus dan akhirnya Anda mengakhiri dengan baik, itu yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya memberi tema khotbah saya hari ini adalah finishing well and strong. Bagaimana Anda bisa mengakhiri kehidupan saudara dengan baik dan kuat. Seperti Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Bisa katakan amin. Saudara, kekristenan tidak diukur dengan rajinnya kita beribadah saja. Kekristenan tidak diukur dengan aktifnya kita dalam pelayanan saja. No, walaupun hadir dalam ibadah penting, walaupun melayani itu penting, bagaimana perjalanan imanmu, keseharianmu bersama dengan dia sampai pada akhirnya, itu yang lebih menentukan. Saya tidak heran saudara kalau di Jakarta pun, di Indonesia pun ada pernah hamba Tuhan meninggalkan pelayanan. Ada, bukan yang enggak ada. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Yosua pasal 3. Jadi jangan biarkan Anda bisa memulai dengan berapi-api, dengan begitu semangat, tetapi kemudian berakhir merosot. Ya, mari kita lihat Yosua pasal 3 ayat yang pertama. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat ini mungkin Anda sudah sering baca, tapi saya mau ajak saudara kalau waktu saya baca ayat ini ada sesuatu yang muncul yang menarik perhatian saya. Nah, ada dua kata yang menarik di sini. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat. Coba katakan berangkat. Sekali lagi berangkat. Berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Katakan sampai. Sekali lagi berangkat, sampai. Berangkat, sampai. Ada orang bisa berangkat tapi tidak sampai saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mereka sedang menuju sungai Yordan. Sebelum mereka cross over the Jordan, sebelum mereka lewati Jordan sampai kepada negeri Kanaan. Dan mereka mau sampai ke Yordan. Mereka berangkat dari Sitim. Saudara, banyak orang bisa memulai sesuatu dengan luar biasa, tapi mengakhirinya dengan tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar bagaimana Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kepengen bahwa Anda sampai pada akhirnya tetap semangat. Sampai pada akhirnya tetap punya iman. Sampai pada akhirnya tetap iring dia. Setia sampai mati, bukan setia setengah mati saudara. Haleluya. Nah saudara, ada cerita lagi di Alkitab mengenai seorang bernama Joshua. Orang yang sama tadi, dia pergi berangkat sampai. Dan Joshua punya tugas dari Tuhan. Nah salah satu tugas yang penting yang dia harus jalankan. Saya percaya setiap Anda punya tugas dari Tuhan. Halo? Amin? Saudara, tiap orang pasti punya tugas, punya purpose. Tuhan punya tujuan buat saudara. Nah Tuhan memanggil Yosua punya tujuan. Tujuannya Tuhan panggil Yosua adalah untuk conquer the land, untuk menguasai negeri Kanaan, lalu bagi kepada 12 suku. Itu tugas utamanya. Kamu masuk ke negeri Kanaan, kuasai negeri Kanaan, bagi kepada ke-12 suku. Itu tugasnya. Tapi ternyata saudara, Yosua sampai usia tua tidak melakukan itu. Kenapa dia tidak melakukan itu? Karena dia terlalu banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang dia nggak perlu. Pertempuran-pertempuran yang dia nggak perlu. Yang harusnya adalah dia menguasai negeri Kanaan. Nah mari kita lihat di dalam Yosua pasal 13 ayat yang pertama. Saya mau mengajak saudara untuk perhatikan ini. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya. Saya suka saudara kalau baca Alkitab ada sesuatu yang menarik, menggelitik gitu ya. Saya suka senyum-senyum sendiri. Ini salah satunya nih saudara. Yosua jadi tua dan lanjut umur. Saudara tahu nggak? Ada orang tua tapi umurnya muda. Ini bercanda sedikit saudara ya. Ngerti nggak? Ada orang yang tua tapi umurnya masih muda. Itu namanya boros.
Ada orang yang muda, saudara, tapi umurnya lanjut. Nah, itu irit itu. Tadi di ruangan Sata, tadi lagi kita bicara-bicara, umur boleh tua tapi muda terus gitu loh saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi kalau Yosua ini lengkap, tua dan lanjut umur. Nah ini yang kita mau. Ya, ini artinya seimbang. Lalu dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada dia, engkau telah tua dan lanjut umur. Dan dia bilang gini, dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki, kamu ngapain aja? Udah tua begini kamu ngapain aja? Bapak Ibu Saudara, everybody, setiap Anda di sini, saudara percaya punya purpose of God, punya tujuan Tuhan. Jangan sampai saudara di akhir dalam kehidupan saudara menjelang Anda waktu saudara udah tua, jangan sampai Anda belum kerjain apa-apa. Oleh karena itu saudara, hati-hati. Ada banyak orang tidak menyadari bahwa ada begitu banyak tantangan hidup saudara dalam melayani Tuhan. Dalam perjalanan iman, saya nggak ngomong melayani dulu deh. Saya ngomong perjalanan iman saudara pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Ada tantangan nggak? Ada tantangan? Ada kesulitan? Oh iya, tantangan itu nggak selalu kesusahan. Tantangan itu nggak selalu penderitaan. Nggak selalu. Tapi tantangan yang terbesar salah satunya di akhir zaman ini kalau menurut saya. Nah saya mulai masuk kepada saudara untuk menjelaskan. Hati-hati dan Anda harus waspadai kalau Anda mau finishing well. Siapa yang mau finishing well and strong? Mengakhirinya dengan baik dan kuat. Yang Anda harus perhatikan adalah beberapa hal. Anda siap? Yang pertama adalah keindahan dan daya tarik dunia. Keindahan dan daya tarik dunia. Saya mau beritahu saudara, daya tarik dunia sekarang ini dahsyat ketimbang 20 tahun yang lalu. Setuju nggak saudara? Belum lagi ditambah dengan sosial media, ditambah lagi saudara dengan begitu teknologi yang begitu di mana Anda bisa browsing kemana-mana, sehingga Anda bisa ditawarkan berbagai hal. Kalau Anda aktif di Instagram, saudara kadang-kadang ada promosi di Instagram Anda. Hah? Anda nggak minta datang sendiri. Lalu Anda klik, Anda lihat, Anda bilang boleh juga, dan Anda beli. Begitu Anda beli, ternyata nggak kepake, begitu nggak? Halo? Iya nggak? Nah ya, itu yang terjadi. Nah saudara, Alkitab jelas mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah ketika firman diberitakan, maka ada di tanah yang berduri, kata Alkitab. Nah di tanah yang berduri itu adalah gambaran apa? Gambaran dari kekhawatiran dunia dan keindahan dunia. Sehingga firman itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Saudara yang dikasihi, apa yang ditawarkan dunia hari ini menarik bukan? Kalau dunia menawarkan nggak menarik, dia nggak laku saudara. Jualannya nggak laku. Kalau jualan supaya laku dia harus menarik. Nah itu yang membuat daya tarik, membuat saudara dan saya bisa kehilangan iman, bisa kehilangan kesempatan Anda untuk melayani, untuk berjalan sampai akhirnya. Karena Anda tertarik dengan keindahan dunia. Amin. Jakarta ini dikepung mall, benar nggak? Dari mall ke mall. Mulai sekarang apps macamnya luar biasa. Itu semua akan muncul terus buat saudara. Dan pada akhirnya saudara Anda didorong seperti itu. Nah saya mau tanya sama saudara. Mungkin Anda bilang begini, Pak daya tarik dunia memang kuat. Tapi kalau saya bisa ada di antara seorang hamba Tuhan yang dahsyat urapannya. Haleluya. Dahsyat urapannya, kuasanya luar biasa, dipakai Tuhan dahsyat. Saya rasa saya nggak akan tertarik dengan dunia ini. Barangkali ada yang ngomong begitu. Bisa jadi. Soalnya Pak di sekitar saya orang-orangnya melempem gitu lah. Orang-orang di sekitar saya tuh nggak kuat gitu loh. Jadi saya juga ikut-ikutan. Apa iya? Bagaimana kalau saya tawarkan seorang tokoh namanya Paulus? Saudara Anda mesti tahu. Seorang Paulus adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk menulis perjanjian baru. Sebagian besar perjanjian baru. Dia menerima pewahyuan yang luar biasa, fresh dari takhta Allah. Dia yang menulis luar biasa. Dan pelayanan Rasul Paulus bukan pelayanan biasa. Maka dia berkata kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan tapi kuasa. Dan dia buktikan dengan kuasa. Anda bisa bayangkan kalau hari itu atau sekarang Paulus hidup. Dan ada di sekitar ini. Dan Anda menjadi asistennya dia. Mungkin Anda berkata, biar bagaimana dunia menawarkan saya akan tetap kuat sama Tuhan karena saya bersama dengan Paulus. Apa iya?
Yuk kita lihat satu ayat. 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 9. Haleluya. Saya baca ya, 2 Timotius 4 ayat 9 ya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ayat 10. Karena Demas. Siapa? Demas. Telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Artinya apa? Demas ini adalah orang yang selama ini bersama dengan Paulus. Dia lihat bagaimana pelayanan Paulus. Dia lihat bagaimana dia dekat dengan Tuhan. Dia lihat bagaimana dahsyatnya dia dipakai Tuhan. Tapi dia tidak bisa tahan dengan cintanya atas dunia itu di masa itu loh. Oh, di masa itu saudara, perkembangan keindahan dunia tidak seperti sekarang ini. Belum lagi Anda lihat IG temanmu yang baru pergi ke luar negeri, posting, makan di tempat yang bagus, jalan, wah seneng saudara. Lalu Anda bilang, gue juga kepengen kayak dia. Lalu Anda pergi juga jalan ke luar negeri, Anda posting IG padahal gak punya duitnya. Caranya ngutang, kan begitu saudara. Ada orang pasang posting di Instagram gak ada duitnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena Anda tertarik dengan perkara dunia ini. Sehingga keindahan dunia membuat saudara pada hari-hari terakhir ini kalau kita gak jaga-jaga, kita akan masuk dan terhisap di dalamnya. So, bagaimana caranya supaya Anda bisa menghadapi? Ini fakta, ini realitas, Anda gak bisa cegah. Karena makin ke depan makin dahsyat. Betul? Keindahannya makin dahsyat dan Anda, saudara, keindahan itu membuat saudara rasanya resistensi kita akan makin berkurang. So, bagaimana caranya untuk menghadapi seperti ini? Jawabannya satu. Mau tahu jawabannya? Hiduplah sederhana. You live a simple life. Paulus berkata asal ada makan, ada salah pakaian, cukup. Nah, yang membuat kita tertarik kepada dunia ini, karena kita selalu mau mengupdate dan mengupgrade penampilan kita, kenyamanan kita, bukannya mengupgrade dan mengupdate pengetahuan kita. Bukannya mengupgrade dan mengupdate iman kita. Tapi kita mau mengupdate kita punya status di sosial media. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup harus sederhana. Makanya Paulus berkata, jangan engkau memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang sepatutnya. Kalau Anda tidak sanggup, Anda tidak mampu, jangan paksa diri Anda. Halo, ada amin. Banyak orang memaksa dirinya dan berkata bahwa ya nggak apa-apa nanti aja saya bayar. Hati-hati dengan kredit card Anda, sedikit saya nyelip sedikit. Hati-hati dengan kredit card Anda. Karena kredit card Anda belum tentu menjadi sahabat saudara. Kalau Anda tidak bisa kendalikan kredit card. Karena kredit card akan berakhir dengan yang disebut di Alkitab dalam bahasa Inggrisnya. Ini bercandaan sedikit saudara. Adalah sign and wonders. Tahu sign and wonders? Tanda-tanda dan keajaiban. Ini is a sign and wonders. No, kalau Anda memakai kartu kredit, maka Anda akan sign now, you wonder why the bill is so high. That is sign and wonders, my friend. Halo, ada amin. Dan akhirnya Anda tanda tangan, Anda pakai, Anda swipe, Anda gesek kartu kredit Anda, billnya datang, Anda nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar terus apa yang Anda lakukan? Gestun. Udah makin dahsyat saudara. Gesek tunai. Saya tanya sama saudara, Yesus ditawarin nggak dengan keindahan dunia? Ditawarin? Apa yang dia lawan? Dia lawan dengan firman. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, orang tidak akan pernah gampang tertarik dengan keindahan dunia kalau Anda hidupnya simple. Saya nggak bilang hidup Anda jadi pentit. It's not. Anda harus tahu bagaimana yang Anda harus keluarkan, yang Anda harus keluarkan. Tapi Anda harus belajar simple. Ketika saya masih kerja di bank dulu saudara. Saya dikondisikan oleh situasi di mana saya bekerja. Karena posisi saya di atas. Sebagai general manager kemudian diangkat naik menjadi director. Nah ketika saya ada di posisi di atas.
Situasinya berbeda saudara, kenapa? Karena saya akan menemukan semua nasabah saya kelasnya di atas. Karena mereka maunya deal langsung dengan director. Nah karena berhubungan dengan kelompok yang di atas, mau tidak mau saya dikondisikan seperti itu, sama kantor. Mobil harus yang punya kelas. Minimum Eropa, BM, Mercy. Saya harus masuk di situ. Dan saya harus ada di antara mereka dengan bintang 5 hotelnya. Nggak ada yang bintang 3 atau bintang 7. Nggak ada. Terbiasa saudara bermain di kelas. Dan tanpa disadari lidah saya terlatih untuk itu. Nah ketika saya meninggalkan pekerjaan saya karena Tuhan suruh saya keluar dan mulai melayani dia. Tanpa disadari kebiasaan itu terbawa. Sampai suatu ketika Tuhan bicara sama saya. If you live like this, kalau engkau hidup terus kayak begini, you are finished. Karena engkau adalah hambaku. Apa yang kau alami di bank dulu, itu cuma fasilitas. It's not your way of life. Ini bukan cara hidupmu. Ini hanya fasilitas. Sekali fasilitas nggak ada, kembali kepada cara hidupmu yang benar. Cara hidup yang benar itu apa? Simple life. Halo? Ada amin? Dengar baik-baik saudara, dunia akan menawarkan saudara punya kehidupan di dalam Tuhan barter. Tahukah saudara Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 kita nggak usah buka. Bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup dan mereka yang memilikinya dalam segala kelimpahan. Nah waktu Tuhan berkata aku datang memberikan hidup. Pertanyaan saya adalah. Apakah dia ngomong sama orang hidup atau orang mati? Ayo. Ayo. Waktu Yesus bilang aku datang memberikan hidup. Dia lagi ngomong sama orang mati sama orang hidup. Ya jelas dong ya kalau sama orang mati dia mau ngomong apa? Betul nggak? Tapi kenapa dia bilang sama orang hidup? Dia bilang aku datang membawa hidup. Berarti ada sesuatu kehidupan yang berbeda dengan mereka yang mendengar hati itu. Hidup yang para pendengar hidupi berbeda kalau begitu dengan apa yang Yesus tawarkan dong. Ya enggak? Kalau sama ngapain dia ngomong begitu? Artinya apa? God, Tuhan datang menawarkan kehidupan yang jauh lebih tinggi dari kehidupan yang kau hidupi hari itu. Hari-hari ini bahwa Tuhan membawa hidup kekal, hidup yang bernilai, hidup sejati, hidup yang sebenarnya, hidup yang tidak bisa dikuasai oleh maut. Tapi dunia nggak punya hidup itu. Dia punya hidup yang sekarang Anda hidupi secara jasmani. Makanya di dalam diri Anda ada 2 arus yang kuat. Satu adalah arus yang berasal dari dunia ini karena kita lahir dari benih orang tua kita. Tapi satu lagi adalah datang dari Tuhan. Arus ini kuat. Nah saudara, dunia sedang datang kepada saudara untuk menukar hidupmu. Yang dari Tuhan kepada mereka. Supaya apa? Supaya kita tenggelam. Hati-hati saudara, jangan ditukar hak kesulungan dengan seporsi kacang merah. Bisa katakan amin saudara. Hati-hati dengan keindahan dunia. Saya nggak berkata bahwa Anda nggak bisa menghindari. Anda nggak bilang, oh kalau gitu saya mau bertapa. Percuma bertapa juga. Bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah you live in the middle. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini. But Anda hidup sederhana. Katakan amin. Yang kedua, saya mau ajak saudara yang kedua. Karena waktu berjalan terus. Saya rasa saya selesaikan pada poin yang kedua. Kalau yang tadi adalah keindahan kedua. Keindahan dunia, maka yang kedua, saya akan membawa ekstrim yang lain. Banyak orang tidak bisa melanjutkan perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Oleh karena apa? Karena putus asa. Karena tidak berdaya. Karena susah hidupnya, tekanan begitu berat, depresi. Saudara yang barusan saya cerita di awal tadi, pendeta yang usia 30 tahun bunuh diri. Istrinya bilang apa? Istrinya bilang sekarang dia sudah merdeka dari segala tekanan. Berarti tanpa disadari dengan pernyataan istrinya selama ini pendeta ini hidup dalam tekanan. Depresi. Barangkali mungkin dia putus asa, kita nggak tahu penyebabnya apa. Kita nggak bisa menghakimi. Tapi ada satu hal yang saya mau ajak saudara, di dalam kehidupan ketika Anda menghadapi bisnis, ketika Anda menghadapi pekerjaan, ketika Anda menghadapi hidup ini, kadang-kadang tekanan begitu besar dalam hidup saudara, sampai Anda nggak bisa tahu bagaimana Anda menghandle-nya.
Makanya jangan heran orang kalau udah begini larinya kemana? Clubbing, obat, narkoba. Ayo benar apa enggak? Makanya bisnis kayak begitu laku, kenapa? Karena orang banyak yang lagi dalam kondisi kayak begitu. Nah orang Kristen banyak nggak bisa nggak kena begitu? Tidak sedikit. Orang Kristen di gereja kena seperti begini. Karena mereka tidak tahu, nggak tahu jalan keluarnya kemana. Mengalami intimidasi, ketakutan. Saya beritahu sesuatu, bukan menakut-nakuti saudara ya. Enggak ya. Enggak. Peperangan dagang antara China dengan Amerika akan berbuntut cukup berat. The signal tanda-tanda Amerika is entering a recession. Amerika sedang masuk kepada resesi, itu jelas tanda-tandanya. Kalau Amerika sebagai lokomotif ekonomi, salah satu lokomotif ekonomi dunia, goncang. Eropa sedang goncang. Maka jangan heran, kegoncangan itu akan punya domino effect sampai ke Indonesia. It's a global recession. Nah kalau kondisi seperti kayak begini, orang bisa putus asa. Nah kemana Anda mau lari? Kemana Anda mau lari? Saudara Anda mau lari kepada dunia ini? No, dunia ini tidak pernah memberikan jawaban buat saudara. Saya kasih tahu saudara satu hal ya, dengar baik-baik ya. Mudah-mudahan ini langsung bisa gitu. Kalau dunia bisa bikin Anda bahagia, udah lama dunia bahagia. Kayaknya cuma satu orang doang yang ngerti. Saya ulang sekali lagi. Kalau dunia bisa bikin Anda bahagia, udah lama dunia ini bahagia. Kenyataannya tidak. Karena sumber kebahagiaanmu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. It is wrong for you, salah buat saudara. If you want to find happiness in the world. Kalau Anda mau mencari kebahagiaan di dunia ini. No. Amin. Kadang-kadang orang udah stres. Gak bisa tidur. Banyak orang sekarang gak bisa tidur. Makanya banyak yang tidurnya di gereja. Kenapa tidurnya di gereja? Karena di gereja ada hadirat Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Yeah. Saya ngerti saudara, makanya banyak jemaat yang ngalamin tekanan, gak main-main. Suatu ketika, saya diundang bicara di sebuah pertemuan nasional dari sebuah sinode. Saya bicara di sana. Saya sebagai salah satu pembicara. Ternyata pembicaranya ada beberapa, ada 4. Satu ketua sinodenya, satu saya, satu lagi dari luar negeri. Satu lagi yang menarik saudara. Dia bukan pengkhotbah. Dia adalah seorang polisi. Dia adalah Direktur BNN, Badan Narkotika Nasional. Dia bicara di panggung pun ininya masih muncul saudara. Dia pakai baju gini kelihatan ini saudara. Lalu dia cerita bagaimana narkotik sudah begitu luar biasa merajalela termasuk masuk dalam gereja dia bilang. Lalu dia menjelaskan tanda-tanda orang yang kena narkotik apa. Supaya dia membekali para gembala untuk tahu kalau jemaatnya sudah kena narkotik atau belum. Ya saya nggak mau sebut tanda-tandanya apa. Enggak lah, enggak mau saudara. Tapi yang menarik begini, ada 2 screen 1, screen 2. Screen 1 dia munculkan seorang wanita, cuantik kalau orang Surabaya bilang. Cuantik tenan. Tenan, itu mesti ada tenannya, cuantik tenan, itu orang Surabaya.
Kalau cuma cantik kurang mantap. Orang Surabaya tuh cantik. Enak tenan. Nah itu baru Surabaya itu. Enak tenan gitu. Lalu dimunculkan wajah itu karena ini semua kan pendeta. Dia tanya, para Pak Pendeta, saya mau tanya, siapa kira-kira wanita ini? Yang gak ada yang tahu lah ya, pendeta kan bukan di dunia begituan. Kalau kau kasih tahu itu Daud Goliat pasti bisa jawab ya. Benar kan saudara? Ya pendeta ditanyain gitu, ini direktur BNN gak tahu kali masanya pendeta gitu kan. Nah saya duduk paling depan. Saya coba-coba analisa siapa ini orang ya. Lalu saya memberanikan diri, ini bukan namanya. Bukan Pak, itu lain katanya. Lalu dia bilang, inilah Whitney Houston. Oke? That's okay. Ngomong terus, dia cerita. Dia tampilkan di sebelah kiri. Seorang wanita tuwek, tahu tuwek enggak? Tuwek, jelek. Tahu udah tua jelek. Terus dia tanya, Bapak-bapak pendeta, siapa kira-kira orang ini? Semua pada terdiam. Saya lah nyeletuk. Pak, yang cantik aja susah tebak, apalagi yang jelek. Yang cantik aja susah ditebak, apalagi yang jelek. Mana bagaimana kita mau nebaknya? Ketawa dia, bener juga Pak Pendeta ya. Iya loh, ini pendeta waras soalnya. Yang cantik aja susah tebak, bagaimana yang jelek, mana kita tahu. Dia bilang gini, apa yang tadi Bapak lihat, secantik itu, berakhir seperti ini. Ketika dia overdosis. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan ini kadang-kadang depresi, tekanan itu membuat kita lari ke jalan yang salah. Itu yang membuat kita tidak bisa finishing well bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, di dalam tekanan hidupmu seperti apapun kehidupan saudara, jangan pernah lari kepada dunia ini karena dunia tidak bisa memberikan jawaban. Kalau dunia bisa memberikan jawaban, udah lama gereja sepi. Anda nggak nangkap apa yang saya ngomong? Saya ulangi, kalau dunia bisa memberikan jawaban buat saudara, udah lama gereja sepi. You don't need church. Karena dunia bisa menjawab. Tapi kenyataannya dunia tidak bisa menjawab. That's why you need God. Anda butuh Tuhan. Amin. Kalau begitu, sebagai penutup, kalau Anda ngalamin kesulitan, tekanan hidup, Anda mesti punya sahabat. Paling tidak seorang sahabat yang tidak menjebloskan Anda, sahabat yang baik, sahabat yang bisa menegur Anda, memberi nasihat kepada Anda, yang memberitahu kepada Anda kalau itu salah. Jangan cari sahabat yang semua mau setuju dengan apa yang Anda lakukan, itu bukan sahabat. Itu namanya adalah orang yang menjebloskan saudara. Minimal Anda mesti punya sahabat yang bisa kasih tahu, you are wrong, kamu salah, kamu gak boleh begitu. Halo, amin? Dan Anda perlu ada seorang yang lebih rohani dari Anda. Seorang mentor, seorang leader yang hidupnya benar, yang hidupnya takut Tuhan. Karena ada juga pemimpin-pemimpin, hamba-hamba Tuhan yang hidupnya tidak takut Tuhan. Anda harus cari yang takut Tuhan, yang setia sama Tuhan, yang hidup dalam kebenaran. Tanya, minta pandangan, perlu didoakan, didoakan. Jangan hadapi sendirian. Halo? Karena ketika engkau menghadapi sendirian, Anda nggak punya kekuatan. Makanya Anda butuh orang di sekitar Anda yang bisa mendukung, mensupport, mendoakan, memberi nasihat, memberi jalan keluar dari kebenaran firman. Seorang wanita sebagai penutup di khotbah saya hari ini. Ada seorang wanita di Alkitab, seorang janda ketika suaminya meninggal, suaminya adalah seorang nabi, meninggalkan hutang. Meninggalkan hutang. Debt collector sudah datang untuk mengambil kedua anaknya untuk bayaran dari hutang yang gak bisa dibayar. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Perempuan ini saudara datang kepada Elisa. Dia tahu karena Elisa adalah guru atau the master dari suaminya.
Dia cari jalan kepada seseorang. Dan orang inilah yang mempertemukan ibu ini, janda ini dengan Tuhan. Dan akhirnya terjadi jalan keluar. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah anggap sepele. Kalau hamba-hamba Tuhan diurapi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berjalan dengan Tuhan, mungkin dia nggak punya duit, mungkin dia nggak bisa jawab saudara, tapi Tuhannya bisa menjawab saudara. Amin. Saya kasih tahu saudara, pendeta mungkin nggak punya duit, tapi pendeta tahu di mana ada duit. Dan Anda bisa mengambilnya, haleluya. Loh benar. Suatu hari saudara, Petrus, Yakobus, Yohanes lagi jalan sama Yesus. Enggak ada Yudas. Anda tahu Yudas fungsinya apa? Bendahara. Berarti kalau nggak ada Yudas, bokeh. Enggak ada bendahara. Dan dulu nggak ada kredit card bukan? Jalan sama Yesus. Terus waktu jalan, Yesus melihat ada di bait suci itu ada kotak untuk bayar pajak. Yesus tanya sama murid-murid, yang mesti bayar pajak siapa kira-kira? Orang asing. Kalau gitu kita warga bebas dong. Bebas kata muridnya. Tapi karena kita disorot, bayar. Pajak ini bayar. Yang berontak 3 orang ini dong. Mau bayar pakai apa? Betul nggak? Yudas kagak ada. Mau bayar pakai apa? Mereka celingak-celinguk. Yesus lihat wajah yang gak punya duit kelihatan saudara. Coba lihat sebelah saudara itu wajah ada duit apa enggak. Kelihatan itu. Kelihatan tuh yang ada duit apa enggak. Dia lagi kebingungan gak ada duit. Yesus tahu, you gak ada duit ya. Tapi Tuhan tahu ada duit. Tuhan bilang kepada mereka, nelayan kan. Kau pergi ke danau itu, tangkap ikan. Ikan yang pertama buka mulutnya, di mulutnya ada koin untuk duit. Mereka nggak berani argue, nggak berani berargumen sama Tuhan. Dia suruh ya udah dia jalanin, tapi saya percaya bertiga waktu jalan ngomong. Lu tahu, lu kan nelayan, gue juga nelayan. Emang pernah ada ikan kayak gitu? Pasti gitu. Betul nggak? Emang ada kayak gitu? Kagak ada. Nah lu terus gimana? Nggak tahu, tapi dia suruh gitu, ya jalanin aja. Betul apa enggak? Terus mungkin ada satu nyeletuk. Kalau ada ikan kayak gitu di dalam kehidupan kita, udah lama kita kaya raya. Tapi disuruh gitu, ya jalan aja. Ini kan buruk. Ya udah kita jalan. Dia tangkap ikan yang pertama, dibuka mulutnya. Ada tuh duitnya. Yesus boleh nggak bawa duit, tapi Yesus tahu di mana ada duit. Dan Anda bisa mengambilnya. Why? Because everything is from heaven. Semua datang dari surga. Oh come on. Mau berakhir sampai akhirnya? Jangan stop di tengah jalan. Sesusah apapun, continue, move on. Saya percaya kalau pada akhirnya engkau akan lihat. Kalau Tuhan menyertai Anda sampai hari ini, Ebenezer, Tuhan akan menyertai Anda sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati.